Tapi yang Ustadz dukung itu tiba-tiba masuk kabinet, ya kan? Ini orang bilang kampret ini kehilangan penghulunya. Mohon maaf ya, bahasanya terus terang aja. Lalu kemudian Ustadz nggak kecewa, Tad. Dua hal. Pertama, yang Ustadz dukung kalah, ya, kalahnya 2 kali, Tad. 3 kali bahkan kalahnya kan. Dulu pernah juga nyapres, wapres, ya kan. Lalu kemudian akhirnya masuk kabinet, bagian dari orang bilang, wah, bagian dari kolam cebong. Gimana, Tad? Yang pertama, saya tidak menjadi fans orang, tapi ide dan gagasan. Sehingga saya tidak kecewa karena gagasan akan diperjuangkan oleh siapapun. Yang kedua, bahwa saya tidak berpikir sendiri, tidak berijtihad sendiri. Saya mendengarkan fatwa ulama. Ulama yang zahir, yang melihat dari analisa, ulama yang batin, yang selalu mendapatkan inspirasi, wahyu sudah terputus, tapi mereka mendapat ilham karena kejernihan hati. Mereka yang menyuruh saya. Lalu kemudian ketika saya sampaikan, dengan segala macam konsekuensinya saya terima, lalu kemudian terjadi apa yang terjadi, tidak ada kekecewaan sedikit pun, karena itu adalah yang sudah saya lakukan. Saya hanya melakukan yang perlu saya lakukan, agar umat tidak menyalahkan saya di masa akan datang. Agar saya tidak abu-abu, saya bersikap, saya punya prinsip. Walaupun di balik itu saya mesti membayar high cost, harga mahal, dengan bully, dengan kebencian, dengan putus persahabatan, dan lain-lainnya. Jadi termasuk juga tidak ada kekecewaan sedikit pun. Dilarang sana sini ya. Berapa kali kan Ustadz dilarang untuk menyampaikan ceramah gitu. Ada satu BUMN yang sudah menyiapkan 3.000 nasi kotak. Tiba-tiba membatalkan 2 jam sebelum tablik akbar. Ada BUMN yang mengundang saya setahun sebelumnya untuk hari ulang tahun. Dibatalkan seminggu sebelum hari H. Ada yang sudah siap-siap untuk umroh bersama saya 600 orang. Sudah siap tiketnya, sudah siap hotelnya. Dibatalkan. Saya bukan penjahat. Saya bukan tokoh perlawanan mengangkat senjata. Jadi kalau menurut hukum tata negara yang saya terima itu apa sebetulnya, Bang Rafi? Yang diterima itu adalah perlakuan diskriminasi. Diskriminatif itu. Jadi tidak equality before the law. Kan setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Jadi no matter Anda dukung 01, 02, perlakuan harus sama, kan mestinya begitu. Tapi memang kalau Ustadz dukung petahana 01, ya memang lebih lancar jalannya. Karena dukung 02 ya BUMN banyak yang batal pastinya ya. Itu memang politisasi BUMN luar biasa, Tad. Tapi Tad, setelah itu Ustadz sempat ketemu dengan Pak Prabowo nggak? Setelah beliau kalah lalu jadi Menhan, sempat bertemu? Tidak, saya tidak ada kontak, saya tidak ada bertemu. Hanya tetap mendoakan, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.